teman-teman, sekarang tanggal 15 Agustus yang artinya 2 hari lagi adalah hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Wih, gak kerasa ya kita sudah mau merayakan hari kemerdekaan aja nih. Dan yuk kita sama-sama bawa negara kita dalam doa, kita memohon pada Tuhan agar negara kita dapat segera pulih. Nah, selain itu aku mau mengucapkan welcome home untuk kalian semua yang hari ini ikut ibadah Genji. Yuk kita sama-sama ibadah ya, kita sama-sama memberi hati kita untuk Tuhan. Kita sama-sama dengan segenap hati memuji memuliakan nama Tuhan. Selain itu aku juga mau mengucapkan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk mengisi connect card yang ada di bawah ini supaya kita dapat saling kenal nih, supaya kita dapat sama-sama bertumbuh bareng-bareng ya. Dan oke, itu aja sih. Sebelum itu mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Allah Roh Kudus tolong pimpin kami agar kami dapat bersungguh-sungguh menjalani ibadah ini. Dan ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia tapi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah sama
siapkan hati kita tenangkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita mau masuk dalam penyembahan dulu. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu hari ini kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau membawa negeri kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk negeri kami. Kiranya penyembahan kami, doa kami boleh Engkau dengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa untuk Indonesia selama ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan kiranya pulihkan negeri kami dan kiranya kami dapat menjadi garam-Mu Tuhan di Indonesia ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati pembicara, Tuhan tolong berkati kami supaya kami semua dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di ibadah pada siang hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita mau sama-sama siapkan diri kita untuk kita bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Teman-teman, gak kerasa 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Indonesia memperingati hari kemerdekaan, di mana yang berapa tahun yang lalu Indonesia pernah dijajah oleh negara asing. Indonesia pernah hidup di bawah pimpinan negara asing. Tetapi karena perjuangan dari para muda-mudi yang luar biasa dan perjuangan dari orang-orang yang ada di bangsa kita yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh memperoleh kemerdekaan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia telah merdeka. Dan kita pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang makna dari kata merdeka. Sekali lagi sama-sama kita mau belajar dari makna dari kata merdeka. Yuk sama-sama teman-teman kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kak Maria akan bacakan buat kita semua. Roma 6 ayat ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, teman-teman, kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 ini, kita melihat kata merdeka dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani memiliki arti hidup bebas sebagaimana mestinya, bukan sesuka kita. Ingat, hidup bebas dengan sebagaimana mestinya atau bukan sesuka kita, atau kebebasan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Jadi di dalam Roma pasal yang ke-6 ini kata merdeka di sini memiliki arti kita harus hidup bebas sebagaimana mestinya sebagai seorang yang telah dimerdekakan dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Jadi kita memiliki kebebasan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Apa itu hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan? Kak Maria percaya kita semua sudah tahu itu, yaitu itu adalah dosa, di mana ketika berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita mungkin menyakiti hati orang lain, kita mencaci maki. Apakah itu berhubungan dengan keselamatan? Apakah tindakan yang demikian berhubungan dengan keselamatan? Tentu tidak. Jadi pada pagi hari ini sama-sama kita mengerti dalam Roma dikatakan kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi arti kata merdeka di sini kita bebas melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Kita bebas melakukan semua itu kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita bebas melakukan semuanya itu. Kita memiliki kebebasan yang demikian, bukan berarti kita hidup sesuka hati kita hidup bebas melakukan dosa. Saya sudah dimerdekakan, oleh sebab itu saya bebas dong melakukan apa saja, mungkin melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin menyakiti hati Tuhan. Tidaklah demikian. Justru ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita bebas melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita melihat bahwa menurut Wikipedia mengatakan kemerdekaan merupakan suatu keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing, tanpa campur tangan dari negara lain, tanpa campur tangan dari orang lain yang bukan berasal dari Indonesia atau berasal dari suatu negara tersebut, suatu negara tertentu. Kita mengetahui sama-sama, dulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia hidup di bawah kepemimpinan negara asing. Indonesia harus taat atau tunduk terhadap perintah dari negara
negara asing pada saat itu. Pada saat itu bahkan orang Indonesia asli pun ya mereka untuk lanjut ke sekolah yang pada saat itu mungkin dikatakan sekolah yang bagus, sekolah yang elit, sekolahnya ada di Indonesia, tapi orang Indonesia asli pun mereka kesulitan untuk masuk ke sekolah itu karena di bawah kekuasaan Belanda, pada era Belanda pada saat itu. Jadi mereka yang berhak menentukan siapa yang bisa masuk ke sekolah itu, padahal sekolahnya berada di Indonesia. Kita melihat bahwa pada saat itu Indonesia hidup di bawah kekuasaan dari negara asing. Oleh sebab itu Indonesia tidak bebas melakukan apapun karena dipantau atau dikendalikan atau dikuasai oleh negara asing pada saat itu, sehingga Indonesia dikatakan belum merdeka. Itulah perjuangan kemerdekaan yang harus dilalui oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita melihat di sini bahwa dikatakan juga kemerdekaan suatu negara. Wikipedia mengatakan kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Ya, jadi sama-sama kita melihat pada pagi hari ini kita mau belajar tentang beberapa perspektif yang salah mengenai kata merdeka. Ya, sama-sama kita mau belajar. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa kita sering kali terjebak dalam kata merdeka ini. Kita terjebak dalam kata merdeka artinya bebas. Kita seolah-olah kita setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, justru kita bebas melakukan semuanya sesuka hati kita, sesuka pikiran kita, seenaknya apa yang kita lakukan. Seringkali teman-teman kita terjebak dalam kata bebas. Kita bebas melakukan dosa, kita bebas melakukan kesalahan, semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita memaki teman kita berbuat, mungkin kita tonjok teman kita, mungkin kita berkelahi dengan teman kita. Ya, seringkali kita memiliki pengertian yang salah. Saya kan sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh sebab itu saya bisa dong hidup sesuka hati saya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah perspektif yang salah atau pandangan yang salah mengenai kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita sudah dimerdekakan, justru bukan kita bebas melakukan semuanya, kita bebas melakukan apa saja termasuk hidup dalam dosa. Tidaklah demikian, tetapi justru ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, maka kita tidak lagi bebas melakukan dosa, ya, karena itu tidak sejalan dengan ajaran Kristus, karena itu tidak sejalan dengan kebenaran, karena itu tidak sejalan dengan keselamatan, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Jadi ini adalah teman-teman, sama-sama kita mau mengingat. Yang pertama, janganlah kita memiliki perspektif yang salah tentang kata merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ingat teman-teman, kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita sekarang hidup sebagai menjadi hamba kebenaran. Kita sudah tidak lagi jadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi, lakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata kita sendiri. Kita memiliki tolak ukur, yaitu firman Tuhan ketika kita berada di dunia ini. Sekali lagi ya, jadi ketika kita sudah dimerdekakan, bukan kita seolah-olah bebas melakukan suka hati kita, melakukan dosa, melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak demikian, justru kita tidak lagi bebas melakukan dosa, tapi kita bebas melakukan kebenaran, semuanya yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat dari kata dimerdekakan. Ya, dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kita melihat kata dimerdekakan. Ingat, kita dimerdekakan, ya, bukan memerdekakan diri. Sekali lagi, ingat bahwa kita dimerdekakan, bukan kita yang memerdekakan diri kita sendiri. Kita melihat bahwa pada saat itu ketika Indonesia berjuang untuk merdeka, ya, banyak perjuangan yang harus mereka lalui. Bahkan banyak para pahlawan-pahlawan, para muda-mudi mereka para pejuang-pejuang mereka yang harus mati, atau mereka yang harus gugur di medan perang pada saat itu. Banyak perjuangan yang harus mereka lalui. Mereka harus berperang untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi berbeda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya. Ini adalah suatu contoh di mana Indonesia pada saat itu mereka merdeka karena usaha mereka sendiri, karena perjuangan dari mereka sendiri. Tapi berbeda dengan setiap kita anak-anak Tuhan,
Ya, yang berjuang untuk kemerdekaan kita adalah Kristus. Ingat, yang berjuang untuk kemerdekaan kita adalah Kristus. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah dimerdekakan dari kegelapan, kita sudah dimerdekakan dari hukuman maut. Semua karena perjuangan Yesus Kristus. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, kita tidak perlu berjuang apa-apa untuk mendapatkan kemerdekaan itu, untuk kita merdeka dari dosa. Tapi sekali lagi, Kristuslah yang berjuang bagi setiap kita melalui karya salibnya ketika Yesus datang di dunia. Ya, dia menjadi manusia sejati. Ya, pada saat itu kita kalau tahu dalam perjanjian lama, seorang yang melakukan dosa dan hendak mendapatkan pengampunan dosa, dia harus datang kepada imam, dia harus memberikan korban bakaran, korban yang tidak bercacat untuk sebagai korban penghapus dosa. Kita bisa bayangkan kalau sekarang kita hidup masih seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan korban pengampunan untuk setiap dosa yang kita lakukan. Berapa banyak korban, berapa banyak domba, berapa banyak kambing, sapi dan sebagainya yang harus kita korbankan karena begitu banyaknya dosa yang kita perbuat. Tapi kita bersyukur karena Kristuslah yang menjadi korban bagi kita semua. Ingat, yang menjadi korban haruslah seorang yang tidak bercacat celah, seorang yang hidupnya tidak penuh dengan dosa, seorang yang hidupnya tidak berdosa. Oleh sebab itu Kristus datang ke dunia. Allah memberikan anaknya yang tunggal menjadi manusia sejati dan menjadi Allah yang sejati. Dia bisa merasakan sakit. Tuhan kita bisa merasakan lapar pada ketika dia ada di dunia. Karena dia adalah manusia yang sejati, dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Karena dia adalah korban yang sejati, korban yang tidak penuh dengan, korban yang tidak berdosa, korban yang tidak bercacat celah. Sehingga kita bersyukur pada saat ini kita tidak lagi perlu melakukan hal-hal yang dilakukan di perjanjian lama, yaitu memberikan korban bakaran, karena Kristus telah menjadi korban yang sejati bagi setiap kita, membebaskan kita dari setiap hukuman dosa, setiap kutukan dari dosa. Jadi ingat, kita bukan memerdekakan diri, tapi kita dimerdekakan. Kristuslah yang berjuang bagi setiap kita. Dia memberikan nyawanya di kayu salib bagi setiap kita agar kita merdeka dari hukuman maut, agar kita bebas dari hukuman maut. Paulus pernah mengatakan bahwa dalam kitabnya, dalam surat-surat Paulus pernah mengatakan bahwa kemerdekaan itu bukanlah hasil usaha kita. Sekali lagi Paulus mengatakan kemerdekaan bukanlah hasil dari usaha kita, teman-teman. Jadi kemerdekaan itu mutlak pemberian Tuhan. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Paulus mengingatkan setiap kita. Ingat ya, kemerdekaan bukan hasil dari usaha kita. Kita nggak perlu berjuang apa-apa untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Karena firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu tidak ada satupun manusia yang bisa memerdekakan dirinya sendiri. Karena untuk menjadi korban tebusan dari dosa itu adalah seorang yang tidak bercacat, seorang yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan dosa. Ya, itu adalah Kristus. Karena semua manusia di dunia ini kita adalah manusia yang telah berdosa. Jadi kita nggak bisa memerdekakan diri kita sendiri. Harus korban yang tidak bercacat celah, yaitu Kristus. Oleh sebab itu jangan ada yang memegahkan diri. Ya, kita dimerdekakan bukan karena kita bukan merdeka sendiri, bukan karena kita merdeka karena pelayanan kita, karena apa yang kita lakukan. Oh Tuhan, aku kan merdeka karena aku sering beribadah, aku kan sudah bebas dari hukuman dosa karena aku melakukan perbuatan baik. Ingat teman-teman, tidaklah demikian. Semua mutlak pemberian Tuhan, semua murni pemberian dari Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan semuanya itu? Mengapa Tuhan memberikan nyawanya bagi setiap kita? Kita kembali diingatkan bahwa karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang adil. Ketika Dia mengasihi kita, ketika Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita, Dia harus memberikan nyawanya sebagai korban tebusan untuk menyelamatkan setiap kita. Sekali lagi, semua karena pengorbanan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan Dia juga Allah yang adil. Makanya Allah sendiri mengutus anaknya untuk menjadi korban tebusan bagi setiap kita, untuk Dia menderita di kayu salib, bahkan mati untuk menyelamatkan setiap kita. Teman-teman, pada pagi hari ini sama-sama kita mengingat kita dimerdekakan. Ya, bukan
kita memerdekakan diri kita sendiri. Dulu wilayah teritorial kita adalah dosa. Jadi bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan adalah semuanya menghasilkan buah dari dosa. Semua yang kita lakukan, bahkan kebaikan sekalipun ketika kita belum mengenal Tuhan, perbuatan yang kita lakukan baik sekalipun semuanya sia-sia. Ya, semuanya itu adalah buah dari dosa. Ketika kita hidup dalam teritorial dosa, semuanya dalam kekuasaan dosa, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya itu adalah buah dari dosa. Kita melihat di sini bahwa kita sudah belajar tentang keberdosaan manusia. Jadi setelah kita dimerdekakan, ya, yang dulunya kita hidup dalam kekuasaan dosa, kita hidup dalam kegelapan. Ya, ketika Tuhan datang ke dunia, Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia menarik kita kepada terangnya yang ajaib, yang dulunya kita tunduk hidup di bawah kekuasaan dosa. Sehingga apapun yang kita lakukan, kebaikan sekalipun yang kita lakukan tidak membawa keselamatan bagi setiap kita. Kita belajar karena jalan keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Jadi percuma ketika kita belum mengenal Tuhan, kita berlaku baik sekalipun kita tetap hidup di bawah hukuman maut. Tapi ketika Yesus datang bagi setiap kita dan kita percaya, kita meresponi dalam hidup kita mau percaya kepada Kristus, kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita ditarik dalam terangnya yang ajaib, sehingga wilayah teritorial kita adalah kebenaran. Jadi wilayah teritorial kita bukan dosa lagi, tetapi kita hidup di bawah kekuasaan di bawah kekuasaan dari hidup yang kekal, yaitu kita melakukan kebenaran. Ingat, teritorial kita bukan lagi dosa, karena Allah telah menarik setiap kita dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib, sehingga wilayah teritorial kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran, adalah kebenaran saja. Sama-sama kita pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita bebas atau merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apapun sesuka hati kita. Tapi kata merdeka yang dimaksud di sini adalah kita bebas melakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, apapun yang berkenan di hati Tuhan, perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, itulah yang boleh kita lakukan. Kita telah dimerdekakan, kita bebas melakukan semuanya, kita mendapatkan hukuman. Kita bebas melakukan semuanya, tapi tidak bebas melakukan, bukan berarti bebas melakukan dosa, tapi bebas melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini kita sama-sama mau bersyukur bahwa saya dan teman-teman semuanya, ya, kita adalah hamba. Kita telah menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa yang hidup di bawah tekanan hukuman maut. Kita tidak lagi demikian, karena kita sudah ditarik Tuhan, kita sudah dimerdekakan Tuhan, dan kita menjadi hamba kebenaran. Dikatakan hamba, seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya. Siapa? Kalau kita hidup masih dalam dosa, kita masih hidup dalam hidup yang tidak benar, mungkin suka marah sama temennya, mungkin suka berantem, kehidupan kita mungkin suka mencontek, kehidupan kita yang mungkin suka kalau ada temen yang ganggu kita atau apa, kita marah, kita tidak mau mengampuni dia, kita hidup dalam kepahitan, kita hidup dalam dendam. Apakah itu yang dikatakan hamba kebenaran? Jadi pengertian kata hamba adalah kita hidup di bawah, kita mengabdi kepada Tuhan kita. Apakah Tuhan kita? Siapakah Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Dia adalah kebenaran. Jadi kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bebas melakukan, kita bukan lagi melakukan dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Jadi marilah kita hidup sebagai hamba yang melakukan apa yang benar. Kita nurut apa kata Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan kita harus nurut apa kata firman Tuhan. Karena kita adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Kita tidak perlu menuruti apa kata dosa, apa kata iblis, tapi kita bebas menuruti apa kata firman Tuhan. Ya, jadi dikatakan hamba akan selalu nurut akan tuannya. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah itu bisa dikatakan hamba kebenaran? Tentu tidak, itu adalah hamba dosa. Jadi hiduplah sebagaimana kita sudah ditebus sebagai hamba kebenaran. Mari sama-sama kita hidup dalam teritorial kebenaran, bukan lagi hidup dalam teritorial dosa. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan menjadi terang. Yuk sama-sama kita mau membawa kehidupan kita untuk kita nurut apa kata firman Tuhan. Kita menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, kepada
hamba yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia Allah kita yang telah memberikan, bahkan nyawanya pun diberikan bagi setiap kita, bahkan hidup kekal pun kita peroleh. Sama-sama pada pagi hari ini teman-teman, kita mau sama-sama mengerti. Ya, kita sudah belajar mengenai apa makna dari kata merdeka. Bukan berarti kita bebas melakukan sesuka hati kita, tapi dikatakan bahwa kita harus hidup bebas melakukan kebenaran, karena kita bersyukur apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Dialah Allah yang memerdekakan setiap kita, bukan kita yang memerdekakan diri kita sendiri. Ingat, jangan ada yang memegahkan diri, karena semua yang kita dapatkan ini semua karena pemberian Tuhan. Bahkan hidup kekal sekalipun itu adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Ya, sama-sama kita hidup dalam kebenaran. Dikatakan kita adalah hamba kebenaran, oleh sebab itu nurut sama tuannya, yaitu sang kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan kita adalah hamba kebenaran. Layaklah kita dikatakan hamba kebenaran karena kita membuahkan kebenaran. Kita mau mengasihi, kita mau mengampuni setiap teman kita yang bersalah, kita mau mengampuni setiap mereka yang menyakiti hati kita. Kita mau belajar mendoakan setiap mereka. Kita tidak lagi marah-marah gak jelas. Kita tidak lagi berantem, kita tidak lagi mencontek atau melakukan bahkan tidak nurut orang tua. Sama-sama kita belajar bahwa kita adalah hamba kebenaran, bukan lagi budak dosa. Yuk sama-sama lakukan kebenaran seperti yang Yesus ajarkan bagi setiap kita, karena kita adalah hamba kebenaran. Puji Tuhan, yuk sama-sama pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ingat teman-teman, kita tidak hanya mendengar. Yuk sama-sama, Kak Maria juga belajar. Kita semua belajar untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita taat kepada Tuhan Allah Raja yang telah menebus setiap kita. Jadi hasilkanlah kebenaran. Yuk sama-sama kita mau berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang telah memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami menyadari kami tidak perlu memegahkan diri Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Semua ini kami dapatkan karena perjuangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang memberikan nyawa bagi setiap kami. Kau Allah yang menyelamatkan kami dari kegelapan. Kau Allah yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami dapat melakukan sehari-hari dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada. Yang memberkati teman-teman kami yang mengikuti ibadah di siang hari ini. Kau yang memberkati studi mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, Kau yang menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ajar kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, Roh Kudus-Mu yang membawa setiap kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah, kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah melayani. Bagi teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ibadah minggu depan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili seluruh keluarga besar Genjitin GPPS Jember mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76, Jayalah Indonesiaku semakin maju di depan. Merdeka! 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 Tinggi ke angkasa, melihat luasnya Nusantara, juta suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi nusa bangsa ini. Ku berdiri di sini untuk menjagamu. Maju bersama kita melangkah, jalankan harapan yang telah
hancurkan kebencian yang ada. Berbeda tetap kita satu, Indonesia. Mari semua tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Melesat tinggi ke angkasa, melihat luasnya Nusantara. Berjuta suku dan budaya, perbedaan yang begitu